bisa dibentuk ya. Jadi untuk membentuk bagian lengkungan ini kalian misalkan kayak gini ya. Ini kan melengkung ya, melengkung ke bawah. Kalian tekan saja di sini, klik, tahan dulu, tahan, tarik sampai lengkungannya membentuk kaos. Halo teman-teman desain. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah kaos sederhana ya. Kaos sederhana kita akan menggunakan toolbook pada Corel Draw ya, yaitu toolbook pen ya. Oke. Langkah pertama, teman-teman membuat lembar kerja baru ya. Di sini ada tanda plus ya. Silakan diklik. Kemudian muncul seperti ini. Kalian kasih nama di sini kaos ya. Oke, kemudian kita pakai lembar kerja sederhana yaitu lembar kerja A4. Satuannya saya biasa pakai cm ya. Jadi saya rubah di sini cm. Kalau udah mengatur lembar kerja, tekan OK. Nah, ya. Di sini kita sudah membuat sebuah lembar kerja. Oke. Langkah pertama untuk membuat kaos sederhana, kalian pakai bantuan garis bantu ya, Weedlin seperti ini ya, tarik ke tengah ya. Kemudian kalian import gambar ya sebagai acuan saja. Kaos seperti apa aja bebas ya. Tapi di sini saya pilihnya kaos bola ya. Oke, ke menu file, pilih import, kemudian cari gambar yang sudah disiapkan. Ini ya, saya menyiapkan ini. Kalau sudah dipilih, import, tekan tombol import. Kemudian klik kiri, tahan sampai membentuk seperti ini ya. Oke. Pastikan ini center ya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan mengunci si kaos ini ya supaya dia nggak bisa bergeser ya. Yaitu klik kanan. Di sini ada lock, kunci ya. Oke. Setelah itu kalian ke toolbook di sini pakainya adalah pen tool ya. Siapa yang pen tool? Buat garis seperti yang saya contohkan. Klik di sini. Bagian-bagian melengkungnya bisa dibentuk ya. Jadi untuk membentuk bagian lengkungan ini kalian misalkan kayak gini ya. Ini kan melengkung ya, melengkung ke bawah. Kalian tekan saja di sini. Klik, tahan dulu. Tahan, tarik sampai lengkungannya membentuk kaos. Kira-kira seperti ini, lepas. Ya. Kalau misalnya lurus, klik aja lurus kayak gini. Kemudian kalau melengkung kayak gini, klik, tahan dulu, baru lepas. Terus sampai membentuk keseluruhan ya, keseluruhan objek yang diinginkan.
Nah, di sini kalian sampai lewat dari garis bantu ya, garis bantu putus-putus ini. Nah, kalau udah, kalian sambungkan lagi ke titik awal. Nih. Nah, ini udah membentuk objek kaos, tapi setengah badan ya. Kita akan membuat pool dari kopian si objek ini ya, objek awal. Nah, nanti setelah di copy, kita satukan akan membentuk sebuah objek berbentuk baju ya. Nah, sampai sini kalian ke pick tool ya di sini. Kemudian kalian cukup kopas aja, Ctrl C atau Ctrl C Ctrl V atau duplikat ya. Klik, kemudian sebelum dilepas klik kanan kayak gini ya. Itu untuk menduplikat. Atau kalau misalkan biasa dengan copy paste, tekan aja Ctrl C, kemudian Ctrl V ya. Dengan catatan harus aktif dulu objeknya ya, baru bisa di copy. Jadi diklik dulu objeknya, objek setengah badan ini, kemudian tekan Ctrl C, kemudian tekan Ctrl V ya, copy paste. Nah, setelah ini kalian balik ya dengan menggunakan mirror horizontal pada property bar. Klik. Nah, sudah membentuk seperti ini ya. Kalian pindahkan. Kurang lebih seperti ini. Di sini ternyata masih belum pas. Untuk memastikan sama tingginya sama, kalian seleksi kedua objek ini ya. Aktifkan kedua objek ini. Udah aktif yang ini, yang kanan, kemudian tekan shift, klik objek yang kiri. Nah, kalau udah, tekan tombol T pada keyboard ya. T artinya top, atau untuk membuat sama rata di atas ini ya. Tekan tombol T. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau udah, karena ini sudah aktif dua-duanya, kalian ke property bar lagi, kalian pilih di sini well ya, well untuk menggabungkan kedua objek ini ya. Lihat seperti ini, kalian tekan atau pilih well. Nah, jadi udah tergabung ya, sudah tergabung. Kalian tinggal warnain di palet layar, misalkan di sini warnain warna hitam. Nah, seperti ini ya, sudah bisa diwarnain. Oke, kalau udah, hilangkan dulu warnanya ya, klik kiri di palet layar paling atas ya, ini artinya kosong. Oke, selanjutnya kita bikin kerahnya dulu ya, bikin kerahnya ini ya. Oke, masih menggunakan pen tool ya, masih menggunakan pen tool. Pilih pen tool pada toolbox, kemudian kalian bentuk kerah yang luarnya dulu ya. Oke, bentuk kerah yang luarnya dulu. Dilebihin ya, di luar ya bikinnya ya. Oke, supaya enak si objek kaos yang udah kita buat ini dipindah dulu aja ke sampingnya. Nah, seperti ini. Kita buat kerahnya dulu pakai pen tool. Kalian buatnya dari luar dulu ya. Nanti akan tahu fungsinya buat apa ya. Nanti jadinya pokoknya kalian lihat jadinya pokoknya nanti rapi lah ya di dalam si objek kaos nanti si kerah ini. Oke. Kalian klik di sini, di luar sini. Seperti tadi, seperti bikin objek kaos, kalau melengkung kayak gitu, kalian klik tahan sampai melengkung ya. Terus sampai sini ya. Lewatin garis bantu aja. Klik. Kemudian klik di sini. Di sini. Nah, seperti ini aja ya. Nah, kemudian
kalian buat objek ntar kayak ini dulu deh. Ini dulu ya, seperti ini. Kemudian seperti tadi digandakan ya, duplikat, Ctrl C Ctrl V, atau di klik kiri tahan, sebelum dilepas klik kanan. Nah ya, kalau udah objek yang kanan ini kalian mirror horizontal ya. Nah jadi seperti ini. Kemudian posisikan membentuk seperti kerah ya. Nah kayak gini ya. Nah ini kita pastikan supaya si kedua objek ini sama rata tingginya ya, yaitu klik objek kanan, kemudian tekan shift, klik objek kiri, kemudian tekan tombol T ya. Nah supaya sama rata, ini udah sama rata ya. Kalau udah, karena ini udah aktif dua-duanya, kalian pilih lagi well pada property bar, klik. Nah udah kayak gini. Nah ternyata di sini ada lebihan, hilangkan ya, ini hilangkan supaya membentuk lancip ya. Hilangkan pakai menggunakan menggunakan shape tool ya, pada toolbox. Ya, kalau udah dipilih shape toolnya, kalian klik di sini 2 kali untuk menghilangkan titik ini. Kemudian klik yang ini juga. Nah jadi seperti ini ya. Oke, udah. Nah sekarang kita udah buat kerah luar. Sekarang kita akan buat kerah dalamnya ya. Kerah dalamnya cukup kopas dari sini saja, dari kerah luar ya, duplikat aja seperti tadi. Klik tahan, sebelum dilepas klik kanan. Nah udah bentuk seperti ini. Kalian perkecil ya, perkecil di sini. Nah perkecil, pokoknya ini buat di dalamnya ya. Oke. Supaya lebih enak saya warnain ya. Untuk kerah dalam saya warnain dulu warna abu-abu di sini. Black 50% ya. Nah, pindahkan. Nah, ini kan tidak sesuai ya. Jadi di sininya terlalu kecil. Jadi kita akan membentuk kerahnya. Jadi gini. Si objek warna abu-abu ini klik, kita senterkan dulu ya. Jadi sama-sama di tengah ya, posisinya di tengah. Si objek abu-abu ini di tengah si objek kerah luar ya. Klik objek abu-abu, kemudian tekan shift, klik objek yang di luar ya, atau kerah luar. Nah sudah aktif dua-duanya, tekan tombol C pada keyboard. Nah ini udah center ya. Oke, kemudian nonaktifkan keduanya ya. Kemudian pilih lagi objek abu-abu. Kemudian kalian diperkecil ya sampingnya ya. Sudah aktif seperti ini ya. Tekan shift. Lalu dari kotak samping kanan atau kiri boleh untuk mengecilkannya. Saya dari samping kanan aja contohinnya. Tekan shift. Terus arahkan kursornya ke titik kanan ya, titik hitam kanan. Klik, tahan, perkecil kayak gini. Kalau kira-kira udah membentuk, lepas ya. Udah. Nah oke, ini udah ngebentuk lah. Nah kemudian sekarang kita akan merapikan. Ini kan kayaknya kurang halus gitu lah ya, garisnya agak gimana gitu. Jadi kita akan membuat si garis ini melengkungnya
lebih enak dilihat aja gitu. Kalian klik si objek abu-abu dulu ya. Kalian pilih shape. Nah, titik-titik ini kita hilangkan aja. Klik 2 kali, klik 2 kali, klik 2 kali. Yang ini juga nih, klik 2 kali, klik 2 kali. Yang ini juga sama, klik 2 kali. Untuk menghilangkan, klik 2 kali, klik 2 kali. Nah, kurang lebih kayak gini, ini lebih enak dilihat. Nah, kemudian sekarang ke picture lagi, kemudian si kerahnya yang akan kita rapikan ya. Di bagian luarnya, kalian pilih kerah luarnya, kemudian pilih shape tool lagi pada toolbox. Nah, kemudian di sini klik 2 kali, klik 2 kali, klik 2 kali. Di sini juga sama, klik 2 kali, hilangkan aja. Nah, ini udah jadi ya, ini udah rapi ya. Oke, kepik tool lagi. Kemudian pastikan sekali lagi supaya kedua objek ini center ya. Jadi seleksi keduanya atau dipilih keduanya ya. Bisa dengan klik salah satu objek, kemudian tekan shift, klik objek yang kerah luar ini ya untuk mengaktifkannya, atau dengan cara gini, klik di luar sini, tahan sampai kotak-kotak putus ini meliputi kedua objek ini. Kalau udah, lepas. Ini menyeleksi dua objek sekaligus ya. Nah, kalau udah, tekan tombol C ya. Nah, ternyata ini udah center ya. Nah, sekarang saya akan memotong si objek kerah luar dengan objek kerah dalam. Oh enggak, saya bikin ini dulu. Sebelum memotong, saya mau membentuk sebuah objek ya. Sebuah objek, membuat objek pertemuan antara objek abu-abu dengan kerah luar ya. Oke. Klik objek abu-abu, tekan shift, klik objek kerah luar ya. Udah aktif keduanya, kalian pilih di sini intersect ya. Nah, ini udah membentuk sebuah objek pertemuan antara abu-abu dan kerah luar. Supaya enak, kalian langsung ke palet warna ya, color palette. Kalian warnain, misalkan di sini warnanya biru ya. Klik ya. Ini udah ada warna biru nih. Kenapa nggak kelihatan? Oke, kita hapus saja warna abu-abunya ya. Klik, delete. Nah, udah ada warna biru ya. Nah, oke, ini udah jadi untuk kerahnya ya. Sekarang kita tinggal pindahkan, sebelum dipindahkan objek bajunya, kita warnain dulu deh. Ini kerah dalam kita warnain dengan warna merah. Merahnya merah hati ya. Karena di dalam kan biasanya merahnya lebih gelap. Jadi kalian pilih di sini ada edit fill ya. Klik 2 kali ya di sini. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian pilih di sini warna merah. Geser aja, geser. Merahnya merah hati ya. Klik ya, seperti inilah merah hati. Kalau udah, tekan tombol OK. Nah, kemudian hilangkan garisnya ya. Klik kanan pada non color ini ya. Nah, udah hilang ya. Kemudian yang luarnya ini, kerah luar, kita warnain warna merah juga, cuma dia merahnya lebih muda sedikit ya. Oke, kita ke sini lagi, ke bawah sini. Ini masih non karena ini belum ada warnanya. Kita klik 2 kali di sini. Oh, sorry. Warnain dulu aja warna apa aja di sini. Warna misalnya warna hijau. Nah, setelah diwarnain baru kita ke sini.
klik 2 kali. Nah, kemudian kita pilih warna merah juga, tapi merahnya lebih agak terang sedikit ya, lebih terang sedikit. Pokoknya dibedain aja lah sesuai dengan kreasi kalian. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya. Kemudian oke. Nah, kemudian kita hilangkan juga garis hitamnya ini ya, di sini di palette color atau color palette paling atas ya, klik kanan untuk menghilangkan garis. Nah, udah, ini udah ngebentuk. Nah, sekarang kita akan pindahkan jadi pasangkan atau cocokkan si kerah ini dengan si baju ya. Jadi pindahkan si bajunya di manual aja, nggak apa-apa kayak gini. Nah, ini udah pindah ya. Kemudian pastikan kita warnain dulu deh. Ini misalkan warnain warna abu-abu 50% deh objek bajunya, biar enak ngeditnya. Nah, ini udah warna abu-abu ya. Nah, ini pastikan supaya center itu klik abu-abunya, ya objek abu-abu, tekan shift, klik kerahnya ya. Kemudian udah aktif kedua objek tersebut, tekan tombol C pada keyboard. Nah, ini udah center ya. Oke, biarkan aja dulu seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat garis hitam ya. Oke, ini saya pindahkan dulu ya. Objek yang udah kita buat pindahkan dulu ke samping kanan supaya acuannya kelihatan ya. Nah, kita akan membuat garis hitam ini dulu ya, garis hitam tengah menggunakan rectangle. Klik rectangle, kemudian kalian buat dari sini lah mulainya, kurang lebih kayak gini ya. Kemudian pastikan center dengan baju ya, dengan objek abu-abu ya. Klik tool ya, ini udah aktif kotak baru, kemudian tekan shift, klik objek abu-abu, tekan tombol C. Nah, ini udah center. Kemudian kalian buat lagi ini garis yang lebih tipis ya, dari sini, dari rectangle lagi kalian buat posisinya seperti ini kurang lebih ya. Kemudian ini yang di sisi kiri. Nah, di sisi kanannya juga kita buat lagi, tapi kopas aja dari yang kiri ya. Klik tool, kemudian klik tahan sebelum dilepas, klik geser sebelum dilepas, klik kanan. Nah, ini supaya keduanya center ya. Jadi ini si objek kotak kecil ini kita grup dengan kotak kecil yang di kiri. Aktifkan dulu keduanya ya. Ini udah aktif yang kanan, kemudian tekan shift, klik yang kiri, tekan T dulu supaya tombol T supaya sama-sama sama rata ya atasnya T. Nah, udah kayak gini. Kalian tekan Ctrl G pada keyboard atau di sini ada nih group object ya. Klik. Nah, ini udah di grup ya. Kemudian kalian pastikan center dengan objek abu-abu ini ya. Ini udah klik ya, udah aktif nih objek barunya. Tekan shift,
kemudian klik pada objek abu-abu, klik, kemudian tekan tombol C. Nah, ini udah kayak gini. Kemudian apa lagi? Di sini masih ada garis lagi ya, garis kecil ya. Sama caranya bikin kayak garis yang ini ya, garis yang ini. Kita akan buat garis lebih kecil dari ini ya, dengan rectangle lebih kecil, panjangin aja. Kurang lebih kecilnya sebesar inilah. Hampir mepet ya, sampingnya hampir mepet. Seperti ini nggak apa-apa posisinya. Kemudian kayak tadi, bentuk menjadi 2 ya. Duplikat, kemudian di grup, tekan tombol T ya. Setelah tekan tombol T di grup. Nah, ini udah. Sekarang kita grup objek kotak ini ya, kotak-kotak lurus ke bawah ini kita grup semua ya. Itu pilih semuanya, baru Ctrl G atau grup ya. Pertama kita klik yang tengah dulu ini ya, yang kotak lebih besar, klik, kemudian kotak yang ini yang lebih kecilnya, tekan shift dulu, tekan shift, klik. Nah, ada aktif dua objek ini. Kemudian masih tekan shift, klik objek kotak yang paling kecil. Nah, jadi ini udah aktif semua ya. Bisa dilihat tandanya aktif itu di setiap objek itu ada titik-titik putih di ujung kiri nih. Jadi tandanya objek tersebut aktif. Kalau udah kelima kotak ini aktif, kalian pilih grup ya, atau Ctrl G ya. Pilih. Nah, ini udah di grup. Kemudian kalian kasih warna hitam pada color palette. Nah, udah di warna hitam ya. Nah, sekarang kita akan membuat objek ya. Membuat objek antara 5 garis ini, objek pertemuan antara garis 5 ini yang hitam dengan dengan objek abu-abu ya. Kalian klik objek hitam, kemudian tekan shift, klik objek abu-abu. Kalau udah, pilih intersect ya. Nah, udah nggak bentuk ya, udah ada di dalam ini objek pertemuannya. Kalian hapus saja yang ini, yang hitam ini, garis hitamnya, klik delete pada keyboard. Nah, di sini udah ada nih garis yang kita buat tadi, pertemuan antara garis hitam yang kita hapus dengan objek abu-abu. Lalu objek pertemuan ini objek yang baru kita buat ini kita warnain hitam, klik warnain hitam. Nah, kayak gini. Nah, kemudian baru kita warnain merah yang ini. Bajunya, objek abu-abu kita warnain merah. Nah, kayak gini. Nah, sekerahnya masih belum rapi. Sekerahnya kita rapikan ya. Jadi dimasukkan ke dalam objek baju ya. Tapi yang ini dulu nih. Yang objek hitam ini kita klik, kita masukkan dulu objek yang hitam ini. Klik, kemudian pilih klik kanan, maksudnya klik kanan objek hitam, pilih power clip inside, kemudian klik pada objek baju, klik. Nah, ini udah masuk menjadi power clip. Kemudian si kerah ini kita grup dulu nih, kedua objek ini kita grup ya. Seleksi keduanya, kemudian pilih grup. Nah, udah ke grup, kemudian pastikan center dulu sebelum di power clip.
Nah, ini udah aktif, kemudian tekan shift pada keyboard, klik objek bajunya, kemudian tekan C pada keyboard. Nah, ini udah dipastikan center ya. Kemudian kalau udah, dan aktifkan keduanya, kemudian klik kerah ini, klik kanan, pilih power clip inside, kemudian klik pada objek baju. Nah, jadi kayak gini. Ya, jadi kayak gini. Oke. Sekarang kita tinggal buat tulisan ya. Tulisan. Atau logo bikin aja. Misalkan punya logo tinggal tempel aja di sini. Misalkan di sini saya akan buatnya logo pakai ellipse tool ya pada toolbox. Klik saya buat logo aja di sini misalkan. Gini ya. Nah, misalkan udah ngebentuk, saya warnain putih. Nah, taruhlah ini logo ya. Garisnya coba saya tebelin biar kelihatan lebih pantas aja. Jadi untuk pertebal garis, klik 2 kali di sini ya. Di bawah sini, klik 2 kali. Nah, di sini pilih garisnya agak tebelan 3 kali ya. Tebalnya 3. Oke, 3. Kalau udah kalian pilih nih, behind fill scale. Behind fill dan scale with object ya. Ini fungsinya untuk kalau si objek ini diperbesar, garisnya tetap proporsional ya. Kalau udah, kalian oke. Nah, udah misalkan ini logo ya. Udah sampai sini. Misalkan kalian kasih kata-kata ya. Kata-katanya bebas, nggak perlu ngikutin ini. Misalkan di sini saya karena saya lokasinya di Cikarang, saya akan buat nama kaos Cikarang misalkan gitu ya. Jadi kaos Cikarang, oke. Di sini saya buat menggunakan ini ya, text tool ya. Oke, ulangi. Pilih text tool pada toolbox, kemudian di mana aja klik. Kalau udah bentuk kayak gini, kursornya klik di mana aja. Nah, di sini tulis misalkan kaos ya. Kemudian kalian bikin lagi di sini Cikarang. Nah, seperti ini ya. Kalau udah, kita buat si kaos ini, edit ya. Teksnya diperbesar aja, dijadiin Arial black ya. Arial black. Nah, kayak ini perbesar. Warnain dulu warna hijau lah. Pindahin di sini. Warna hijau. Kita ganti ya. Pastikan center ya. Kayak tadi, kaosnya udah aktif. Tekan shift, klik pada bajunya ya, objek baju. Kemudian tekan tombol C pada keyboard. Nah, ini udah center. Ganti warnanya warna putih. Udah. Kemudian tulisan Cikarangnya warnain hijau dulu kayak tadi. Baru pindahin ke tengah. Perbesar sedikit ya. Kayak gini perbesarnya ya. Bisa kayak gini, bisa menggunakan ini. Font size pada property bar. Pilih font size. Misalkan dipilih 48. Ya. Kalau udah, pastikan tengah ya dengan baju. Klik objeknya atau tulisan Cikarangnya, kemudian tekan shift, kemudian klik objek baju, kemudian tekan tombol C pada keyboard. Nah, udah kayak gini. Tinggal di sini jadiin warna putih lagi biar kelihatan jelas.
Atau misalkan ini kayaknya jenis hurufnya agak diganti kali ya, biar nggak terlalu baku gitu. Pilih di sini di properti bar ya. Di sini banyak jenis hurufnya. Misalkan saya pilihnya yang ini deh, Aroha. Perbesar lagi, bisa menggunakan ini ya perbesarnya ya. Kan ini ada titik-titik nih. Kalau teksnya aktif itu ada titik-titik ya. Kalian pilih yang serong mana aja serongnya. Nah kayak gini. Kalau udah, pastikan lagi center dengan si kaos teks sekarang ini. Oke, ini udah kebentuk seperti ini kira-kira ya. Jadi untuk warna kalian bisa berkreasi sendiri, tapi yang pasti caranya atau triknya yang perlu kalian pahami. Kalau masalah warna bebas, kalian bisa warna apapun sesuai selera kalian. Oke, cukup sampai sini untuk pembuatan kaos sederhana, gampang ya. Ya silahkan dicoba di rumah ya. Oke, terima kasih.